Itu dulu saya diwarai anak-anak nakal. Jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari, semuanya kotak semua. Ini itu Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok. Maka nggak kelihatan katanya. Jadi gurunya kalah cerdas. Yang guru itu sebenarnya nggak pernah menang, karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu kalau tes itu ngerpek baca. Gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak, ini enggak ngerpek Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja di mana saja. Acuh. Jadi apa ya, orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang. Saya teruskan ya supaya ini dapat barokahnya Raden apa? Asnawi. Saya mohon sekali ya, kalimatul haqqin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi. Kalau kamu tidak bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, itu kan jelimetan. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik. Karena nggak bisa, nggak dimulai dari satu titik, nggak bisa. Maka alam apapun jumlahnya nggak terhingga tetap dimulai dari al-wahidul qahar, yaitu satu titik. Yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus Nabi Muhammad begitu, sahabat begitu, sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang nggak terbantahkan. Karena mau tidak mau. Kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang terjadi di Uni Soviet. Dikooptasi 100 tahun untuk berfaham ateis, dilawan oleh ilmu tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek. Ketika Uni Soviet secara politik runtuh, semuanya menjadi muslim, termasuk negara-negara yang dulu dikooptasi. Maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia, mau apapun rusaknya negara ini, asal kita cara bertauhid benar, insya Allah tetap meninggal husnul khotimah. Karena sudah janjinya Allah, yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qaulits tsabit. Sing jelas itu nomor satu itu al qaulits tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya marab, bukan, ndak. Banyak ulama yang nggak ditanya, masyhur dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Umul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Tauhid. Malaikatnya nggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa gudam. Kalau yang tanya nggak bisa dipukul sampai ajur sak walang-walang. Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu. Nah itu kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kayak apa? Makanya dalam kitab Nashihul Ibad itu ada cerita ini. Sampean boleh nggak sependapat dengan saya, tapi semoga nasib sampean nanti digebuki malaikat. Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan. Anak indadzoni abdibi. Saya ndak bayangkan akan mengalami itu. Makanya saya ini ngajar tauhid terus. Paling tidak kalau ditanya marbuka mana buka, sampean tahu profesi saya. Saya ini pengajar tauhid. Dan biji saya 9. Oh, gitu. Dulu saya di MGS kalau ada teman bijinya tauhid kok 4 sekali swarga, tauhidnya jeblok. Dari kalau bijinya 4 sekali swarga, tauhidnya apa? Jeblok. Tapi yang bijinya 9, ahli swarga, tauhidnya itu. Saya dulu bijinya 9. Terus 9 terus sampai tamat. Karena nggak ada biji 10. Karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna, nggak baik lah manusia kok sempurna gitu. Jadi sudah 9 aja kan gitu. Tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10. Mergo saake, mergo tenan nggak tahu saya. Di Nashihul Ibad itu ada cerita gini dan saya percaya itu. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu yang di sarah Syekh Nawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Raden Asnawi pasti ingat Syekh Nawawi. Saya tidak memastikan apa murid guru apa saling istifadah, yang jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang alami marbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf itu ngerti alam gaib. Ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Wong kok kerasingon. Angger wong kok tahu disentak. Jajal wani nyentak malaikat Torah itu kata Sayyidina. Jadi dia minta kasaf karena kenangannya dia melihat Umar itu semua orang pernah disentak sama Sayyidina Umar itu. Sayyidina Ali minta kasaf. Ya Allah, saya ingin melihat Umar menghadapi mungkar nakir. Masih garangkah apa enggak? Itu dah itu minta kasaf. Pas kasaf beliau bangun dari kubur, duduk. Dilihat sama Sayyidina Ali ini ngalam.